Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa baik. Oke. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ruang sampel, ya. Kita awali pertemuan pembelajaran kita tentang teori peluang. Hari ini kita lanjutkan dengan peluang kejadian majemuk, khususnya untuk peluang kejadian saling lepas. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ferda, silahkan pimpin doa. Di depan. Di depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, agar pelajaran kita dapat bermanfaat untuk kita semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Ferda. Selanjutnya kita akan periksa kehadiran dulu. Udin? Hadir, Pak. Elia? Hadir, Pak. Eriko? Hadir, Pak. Devi? Hadir, Pak. Yuyun? Hadir, Pak. Ferda? Hadir, Pak. Sarita? Hadir, Pak. Hana? Hadir. Evi? Ya, hadir. Yang nggak hadir ada? Edwin. Oh, Edwin. Oke. Alfa, Baik. Pak. Keterangannya apa? Alfa. Alfa, ya. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan apersepsi. Siapa yang mau membacakan pertanyaan apersepsinya? Ya, silakan Evi. Pertanyaan persepsi. Pada percobaan melemparkan dua mata uang logam bersama-sama, di mana sisi uang logam adalah gambar atau G dan angka atau A, tulislah. Yang pertama, ruang sampel sisi-sisi uang logam. Yang kedua, ruang sampel sisi gambar. Ada yang mau menuliskan ruang sampelnya? Udin mungkin? Silahkan. Oke, terima kasih Udin sudah menuliskan ruang sampel. Jadi kita mengingat kembali ruang sampel dari pertemuan kita sebelumnya. Selanjutnya kita akan menyaksikan sebuah tayangan video untuk memotivasi kalian mengapa kita perlu belajar peluang. Hai semua, perkenalkan Sinta. Seperti kamu, dia juga seorang tulen. Dan sekarang Sinta sedang bingung dengan sesuatu. Apa sih manfaat pelajari peluang dalam kehidupan sehari-hari? Nah, karena penjelasan tadi, sekarang Sinta sudah mulai paham dengan kegunaan dari peluang dalam kehidupan. Wah, sebenarnya Sinta sudah paham. Nah, sekarang giliran kalian untuk belajar bisa seperti Sinta. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Oke, baik. Setelah kalian menonton tayangan tadi, apa manfaat mempelajari teori peluang? Ada yang mau sebutkan? Silahkan. Dalam kegiatan ekonomi tadi, Pak. Ya, ada lagi? Memperkirakan kerugian, Pak. Memperkirakan kerugian supaya kita bisa memperkecil kemungkinan terburuk. Ada lagi selain itu? Silahkan. Yang kalian ingat apa tadi? Mengambil keputusan, Pak. Iya, mengambil keputusan. Jadi kira-kira itu tadi manfaat kita belajar teori peluang, ya. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Kita akan berdiskusi secara berkelompok. Kalian akan mengerjakan LKPD. Kemudian kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Dan terakhir mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Berikutnya akan kalian lihat sebuah masalah gitu ya. Jadi ini masalah sebagai pemantik. Coba ada yang mau membaca masalahnya? Silakan. Ya, silakan Eriko. Pertanyaan pemantik, pada pelemparan buah dadu sekaligus, A adalah kejadian muncul mata dadu 2 pada dadu pertama. B adalah kejadian muncul mata dadu 3 pada dadu kedua. Tentukanlah peluang A gabung B. Ya. Ada yang bisa menjawab itu? Belum ya? Bingung ya?
Tapi sebelum menjawab itu kalian sudah kenal notasi gabungan? Sudah ya. Kalau kita mencari A gabung B, ya banyak anggota himpunan A gabung B itu adalah apa? Tapi mereka mungkin punya irisan, jadi kita mengurangi jumlah irisannya. Ya, ini akan kita pakai konsepnya untuk mempelajari peluang kejadian saling lepas ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini agar pertanyaan pemantik barusan bisa dijawab. Ada yang mau bacakan tujuan pembelajarannya? Silahkan Hana. Tujuan pembelajarannya, melalui pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan tepat dan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian saling lepas dan tidak saling lepas dengan tepat dan benar. Oke, itu 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah mempelajari topik ini. Baik, sedikit penjelasan mungkin kita perlu mengingat kembali apa itu kejadian, atau kemudian sekarang kita mau mempelajari kejadian majemuk ya. Jadi beberapa kejadian itu ya dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Nah, kejadian baru yang dikonstruksi seperti ini disebut kejadian majemuk. Kemudian notasi yang seperti huruf U ini disebut juga gabungan. Dalam logika matematika disebut operasi atau disjungsi. Berikutnya kita punya contoh mengenai operasi himpunan, gabungan dan irisan. Oke, himpunan pertama itu A, atau kejadian A itu adalah muncul mata dadu bernomor bilangan prima. Mata dadu itu hanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Irisannya 3 dan 5 ya. Ya, itu hanya mengingat kembali sebelum kita berdiskusi mengenai masalah yang ada di LKPD ya. Dengan hasil asesmen diagnostik dan juga hasil penilaian atau evaluasi pada pertemuan sebelumnya, Bapak jadikan dasar untuk membedakan kalian menjadi 2 kelompok berbeda. Hanya berbeda sedikit saja sesuai kesiapan belajar kalian. Jadi ada 2 LKPD. LKPD pertama akan dikerjakan oleh Udin, Verda, Yuyun, dan Sarita. Oke, LKPD kedua akan dikerjakan oleh Hana, Evi, Eriko, dan Elia. Baiklah. Waktu pengerjaannya tertera di sini 30 menit ya. Bisa kalian kerjakan mulai dari sekarang. Silahkan mencari sumber informasi dari mana saja. Jika ada yang kalian kurang pahami, silahkan tanya ya. Ada jawabannya lo. Tinggal jawab aja. Tulis beneran. Tulisan mana? Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan Yuyun. Apa yang ditanya? Pak, irisannya ya gimana, Pak? Maksudnya masih belum paham. Irisan. Iya, irisannya. A-nya yang ini loh, Pak. A-nya Irisan itu kalian lihat yang anggotanya sama. Terkenal aja. Ya, sama-sama ada di A dan sama ya ada di. Bagaimana kelompok yang di sini? Kelompok B. Ya, jadi Mengapa kejadiannya termasuk kejadian yang kalian lihat adalah bentuk umum dari peluang ini kan nanti sebenarnya ada dikurang dengan irisan dari ini dan ini. Nah, kalau dia irisannya himpunan kosong, berarti peluangnya 0. Nah, kalian lihat kejadian P dan Q punya irisan tidak? Apakah ada irisan kejadian P dan Q? Kalau tidak ada irisan, berarti tidak ada faktor pengurang yang tadi peluang irisan P dan Q. Maka rumusnya sisa ini saja. Gitu. Nah, mengapa kejadian itu disebut kejadian saling lepas atau termasuk lepas? Ya karena alasannya
dia tidak punya irisan, gitu aja. Baik, sekarang sudah waktunya presentasi karena sudah 30 menit. Baik, kelompok A atau B duluan yang mau presentasi? Kami, Pak. Ya, silakan. Kelompok A, oke. Silakan menampilkan hasilnya. Kelompok B silahkan simak hasil diskusi kelompok A. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok A. Saya sendiri Sarita Sucianita. Saya Becky Vergasari. Saya Yuyun Martika. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di mana dari soal yang pertama itu kan 2 buah dadu dilempar bersama. Peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 11 adalah jadi kita tulis dulu ya ininya. Baiklah, di sini hasil dari diskusi kelompok kami. Lalu, ini jelaskan. Aku begini. Oke, di sini kan yang ditanya itu A gabungan B. Nah, dari hasil diskusi kami didapatkan kalau A gabungan B-nya adalah 1/6. Ya, hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Kelompok B ada yang mau ditanyakan? Boleh? Sudah jelas? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok A. Silakan kelompok B. Kasih aplaus dulu biar semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok B. Perkenalkan, saya Hana Pratili. Saya Eviserina Marcelina Huta Barat. Saya Elia Priska. Saya Devi Revitasari. Saya Riko Kurniawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami pada aktivitas 1. Ya teman-teman, coba diperhatikan ya. Iya. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, kasih aplaus untuk kelompok B. Ya, oke. Jadi kita sudah diskusi, kemudian kita sudah presentasi. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini tentang kejadian saling lepas. Peluang 2 kejadian saling lepas. Ada yang mau menuliskan Saya, rumusnya? Pak. Ya, silahkan Elia. Dituliskan rumusnya. Kesimpulannya adalah untuk rumus peluang kejadian saling lepas yaitu peluang A ditambah peluang B. Sementara untuk peluang 2 kejadian yang tidak saling lepas yaitu peluang A ditambah dengan peluang B dikurang dengan peluang A beririsan dengan B. Ya, terima kasih Elia. Ya Pak. Oke. Nah, jadi ini adalah rumus untuk menghitung peluang 2 kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Jadi apa beda mereka dua ini? Ada yang mau sebutkan bedanya apa? Dan berdasarkan apa mereka berbeda? Evi mungkin silakan. Bedanya itu kalau yang saling lepas, dia tidak memiliki irisan. Kalau yang tidak saling lepas, dia memiliki irisan dan rumusnya pun berbeda juga, Pak. Ya, oke. Jadi mereka beda berdasarkan ada atau tidaknya irisan. Kalau dia kejadian saling lepas, artinya irisannya himpunan kosong. Tapi kalau irisannya tidak himpunan kosong, berarti dia peluang 2 kejadian saling lepas. Jadi yang harus kalian lihat adalah mereka beririsan atau tidak, gitu ya, sebelum menentukan rumus mana yang digunakan. Baik. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk
mengukur apakah kalian sudah memahaminya. Pembelajaran hari ini kita adakan sebuah evaluasi. Gunakan smartphone kalian untuk memindai QR code yang ada di layar. Nanti kalian masuk, isi nama kalian, terus saya akan mulai kuisnya. Oke, sudah mulai ada peserta yang masuk. Sembilan peserta sudah masuk. Sekarang kita mulai. Oke, supaya lebih enjoy ada musiknya, kalian bisa kerjakan. Ya. Oke, kita sudah kerjakan, kalian sudah kerjakan soal evaluasi. Bagaimana pertanyaannya? Bisa kalian jawab? Bisa, Pak. Bisa ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan dengan refleksi pembelajaran ya. Silahkan scan QR code yang ada di layar untuk mengisi refleksi pembelajaran yang berupa pernyataan-pernyataan yang menurut kalian yang paling sesuai. Kalian isi sejujur-jujurnya ya. Sudah selesai refleksinya? Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan masih belajar tentang kejadian majemuk, peluang kejadian majemuk, tapi kejadian yang saling bebas. Kalau hari ini saling lepas, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari peluang kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Oke, untuk mengakhirinya kita berdoa. Silahkan Herda pimpin doa untuk menutup pelajaran kita hari ini. Oke, baiklah teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena sudah membantu kelancaran kita pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, pertemuannya Bapak akhiri. Selamat siang. Siap, Pak. Terima kasih, Bapak.